Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Awal ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita awal mengenai terbentuknya atau terciptanya ChatGPT. Pembahasan mengenai cerita awal tentang terbentuknya atau terciptanya ChatGPT ini merupakan pembahasan yang paling menarik bagi penikmat teknologi. Namun sebelum kita lanjut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu GPT. GPT ini adalah singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi, GPT adalah model bahasa yang dirancang untuk memprediksi kata berikutnya dalam suatu teks berdasarkan konteks sebelumnya. Baik, cerita awal terciptanya atau terbentuknya ChatGPT ini yaitu berdasarkan pengembangan arsitektur OpenAI GPT itu sendiri oleh tim OpenAI. Proses pengembangannya melibatkan beberapa tahap penting dan membutuhkan beberapa literasi serta peningkatan seiring waktu. Yang pertama, tim OpenAI mengumpulkan sejumlah besar teks dari berbagai sumber di internet. Mereka menggunakan metode web scraping untuk mengumpulkan teks dari situs web, artikel, buku, dan banyak lagi sumber yang lainnya. Kumpulan data ini sangat besar dan mencakup berbagai teks serta berbagai bahasa. Setelah mengumpulkan data, tim OpenAI melatih model menggunakan teknik pembelajaran mesin yang dikenal sebagai teknik pembelajaran tanpa pengawasan. Proses ini melibatkan pelatihan model untuk memprediksi kata berikutnya. Setelah mengumpulkan data, tim OpenAI melatih model yang dikenal sebagai pembelajaran tanpa pengawasan. Proses ini melibatkan pelatihan model untuk memprediksi kata berikutnya dalam suatu teks berdasarkan konteks sebelumnya. Model ini menggunakan jaringan saraf yang dalam kasus ini menggunakan arsitektur transformer yang sangat kuat dan mampu memahami konteks yang sangat kompleks. Selama pelatihan, model diberikan masukan dalam bentuk teks sebelumnya dan diprogram untuk memprediksi kata berikutnya dengan probabilitas tertentu. Proses ini diulang secara berulang-ulang dengan mengoptimalkan parameter model untuk meningkatkan kemampuannya dalam memprediksi kata-kata yang benar. Setelah pelatihan selesai, maka barulah ChatGPT dibentuk. Pada tahun 2018, tim OpenAI merilis GPT-1 yang merupakan model pertama dalam model GPT. GPT-1 sukses dalam tugas-tugas seperti pengoptimalan kalimat, penyelesaian kalimat, terjemahan otomatis, dan generasi teks yang koheren. Meskipun demikian, GPT-1 masih banyak memiliki beberapa kelemahan
seperti kesulitan memahami beberapa pertanyaan yang spesifik dan menghasilkan jawaban yang akurat. Kemudian pada tahun 2019, tim OpenAI meluncurkan GPT-2 yang merupakan versi yang lebih besar dan lebih canggih dari sebelumnya, yaitu GPT-1. Olehnya itu, GPT-2 ini menjadi perhatian besar di masyarakat karena kemampuannya menghasilkan teks yang sangat koheren dan alami. Model ini dilatih dengan kumpulan data yang lebih besar lagi dari sebelumnya, sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami konteks dan menghasilkan teks yang relevan. Setelah sukses dengan luncuran GPT-2, tim OpenAI kemudian melanjutkan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan versi yang lebih maju dan interaktif, yaitu dinamakan dengan ChatGPT. ChatGPT dibangun dengan metode yang hampir sama dengan metode GPT-2, tetapi dengan penekanan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk percakapan. Untuk melatih ChatGPT, tim OpenAI menggunakan teknik pembelajaran tanpa pengawasan dengan memanfaatkan sejumlah besar data teks dan berbagai sumber yang ada di internet. Tim OpenAI melakukan pelatihan dengan memberikan masukan teks percakapan dan melatihnya untuk menghasilkan respon yang sesuai dan informatif. ChatGPT ini telah dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna dalam bentuk percakapan. ChatGPT ini mampu menerima masukan dalam bentuk teks dan memberikan respon yang berarti dan relevan yang berdasarkan pemahamannya tentang teks yang telah dilatih. Namun, penting untuk kita ketahui bahwa walaupun model ini cenderung menghasilkan respon yang koheren, tetapi masih memiliki keterbatasan, sehingga menerima model bahasa yang secara pasif dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat, serta tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang dunia nyata atau pemahaman yang mendalam tentang suatu topik tertentu. Jadi ChatGPT ini hanya mencoba menghasilkan respon yang masuk akal berdasarkan pola dan informasi yang telah dipelajari selama masa pelatihan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ChatGPT ini merupakan hasil evolusi dan pengembangan GPT yang bertujuan untuk menciptakan model bahasa yang lebih interaktif dan responsif dalam bentuk percakapan dengan penggunanya. Oke, untuk di video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Apabila ada masukan atau
pertanyaan mengenai ChatGPT ini, langsung saja tuliskan di kolom komentar. Kemudian saya ingatkan kembali, untuk Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, dan apabila Anda menyukai video ini, tekan tombol like. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda sekalian. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.